di kebaktian penghiburan almarhum Bapak Frans Bonta meninggal tanggal 15 Juli tahun 2021 di hari Minggu 18 Juli tahun 2021. Kita mengucap syukur bersama walaupun melalui Zoom, namun kita tetap boleh memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk boleh bersama-sama bersaat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pujianku nyanyi haleluya akan mengantarkan kita untuk mengawali persekutuan ibadah penghiburan pada sore hari ini. Penyanyi haleluya. Menyembah di sini, ku percaya ada bagi Bapakku datang menyembah, Bapakku datang menyembah di sini, ku percaya ada bagiku. Kau sanggup takut sebab kau sertaku. Kau sanggup bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau ibu. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Surga bebas, anjay perkasa, berbuat aku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Semua hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kita akan puji hari ini sekali lagi. Kita katakan Bapakku datang menyembah di sini. Bapakku datang menyembah di sini, ku percaya ada bagi. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Kau sanggup bimbang, kau di dalamku. Kau sanggup cemas, kau ibu. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan di hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang sungguh mengasihi kami, Bapak yang menjadi tempat perlindungan kami Tuhan, dikala kami khawatir, dikala kami takut, Bapak yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia yang boleh terus kami rasakan, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau sore ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul melalui Zoom Tuhan untuk boleh mengadakan kebaktian penghiburan, mengenang meninggalnya Bapak Frans Bonta di hari Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021 kemarin Tuhan. Biarlah kami Tuhan, jemaat-Mu boleh memberikan penguatan, boleh memberikan penghiburan dan sukacita bagi keluarga yang ditinggalkan, dan lawat setiap ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan yang selalu mendukakan hati Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan agar kami boleh selalu layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami serta permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Tuan Rumah kepada Saudara Bowo. Saya persilahkan. Halo. 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 Shalom. Ya, terima kasih sudah setia membantu dalam pemakaman ayah kami kemarin hari Kamis, dan kami sudah dibantu untuk jadikan doa meskipun lewat Zoom ya, pendeta. Ya, kami sangat terbantu sekali. Kami mohon doanya untuk ayah kami tercinta, termasuk kalau bisa sama ibu kami juga ya Pak. Karena dalam waktu yang sebelum setahun ini memang kami sudah ditinggal oleh kedua orang tua kami. Ya. Terima kasih, kira-kira itu aja Pak. Baik, terima kasih Mas Bowo untuk sambutannya. Saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara-saudari boleh dimohon untuk mematikan mic di saat ujian berlangsung supaya suara tidak bercampur. Ada satu sobatku yang setia yang selalu menemaniku, memberikan sukacita kepadaku,
dan selalu memberikan kekuatan kepada Yesus namanya. Kita angkat pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi kita katakan, ada satu sobat, ada satu sobat yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebelum kita akan masuk ke dalam doa penguatan, nanti saya mohon dengan kasih untuk Bapak Pendeta Robinson Rimun bisa membantu kami di dalam doa penguatan bagi keluarga dari Bapak Frans Bonta. Namun sebelumnya, jejak-Mu Tuhan akan mempersiapkan kita sebelum kita masuk ke dalam doa penguatan. Kita pujikan jejak-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengapa,
serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidup puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Kepada Bapak Pendeta Robinson Rinton, saya persilakan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, Allah yang telah mengizinkan kami hidup dalam dunia, Allah pencipta kami, penguasa, pemimpin, penyelamat kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersama dalam ibadah persekutuan untuk menguatkan keluarga dari Bapak almarhum Frans Bonta yang telah pergi meninggalkan keluarga besar, bahkan kami keluarga Kristen, orang percaya, Gereja Baptis Indonesia Candi dan sobat sahabat yang merasa kehilangan atas kepergian dari saudara orang tua kami. Kami Tuhan berdoa secara khusus Engkau menguatkan anak, menantu, keluarga besar. Kami doakan Tuhan bagi saudara Bowo, Sukma, dan adik Rebeka. Tuhan, suatu peristiwa yang tidak mudah untuk dilewati bagi anak-anak, terutama pada waktu yang belum lama ini. Juga Tuhan, Engkau telah mengizinkan kepergian ibunya. Dan sekarang Tuhan mengizinkan ayahnya, ayah mereka. Ya Tuhan, kami berempati dan kami bersama merasa kehilangan, namun terlebih bagi anak-anak, bagi menantu, keluarga yang ditinggalkan. Kami Tuhan percaya Engkau Allah sumber kekuatan, sumber penghiburan. Tuhan Engkau sumber segalanya. Di mana di tengah-tengah ketidakberdayaan kami manusia, di tengah-tengah rasa kehilangan kami dan keluarga kami, Tuhan berdoa, Engkau sendiri Tuhan yang datang. Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan memberi semangat, bahkan Tuhan menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan, Engkau yang telah merancang semua hal ini terjadi. Engkau juga Tuhan yang akan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Bukan hanya hari ini saja Tuhan, supaya mereka terus dihiburkan. Tapi hari-hari ke depan, melewati saat-saat kehilangan, melewati hari-hari dan mengenang bagaimana
orang tua telah berperan sangat besar dalam hidup mereka. Dan melalui orang tua mereka telah hadir di dunia. Dan juga Tuhan akan meneruskan warisan-warisan yang luar biasa ditinggalkan orang tua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga dari Bapak almarhum Frans Bonta ke dalam tangan Tuhan dengan mohon pimpin dan pertolongan sejati dan penghiburan sejati datang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penghibur sejati kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Robinson Rimon. Pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, Dia yang menjadi jawaban atas setiap masalah yang kita hadapi. Di saat kita tidak tahu, kita tidak sanggup lagi akan kehidupan ini, tangan Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dan pertolongannya yang selalu mengikat hati kita. Pertolongan-Mu akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta yang Robinson Rimon. Bapak Pendeta yang Kurniadi. Hati tenang beraja dekatmu, jawaban hati tenang berada di dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Isi mataku menuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada di dekatmu, jawabanmu. Hatiku tenang berada di dekatmu, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Baik,
Saudara-saudara, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bisa tetap bersyukur di dalam segala keadaan, dan sore ini kami bersama ada dalam kebaktian penghiburan untuk keluarga besar dari Ibu Sukma Bowo Ica, karena sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang kembali ke pangkuan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami untuk secara khusus memberi penghiburan, kekuatan, motivasi bagi keluarga almarhum dan bagi kami semua dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore semua Bapak Ibu, Saudara yang bisa join di penghiburan online. Ini yang kedua. Yang kedua ya. Saya menghargai untuk saudara-saudara semua bisa hadir dalam penghiburan secara online untuk keluarga besar almarhum calon anak yang ada dalam kandungan ya, 8 bulan ya Sukma ya. Dan Bowo, Ica, percayalah Tuhan memberi kekuatan penghiburan, melanjutkan terus kehidupan Anda untuk menjadi kebanggaan bagi keluarga Anda dan kita semua. Dan ya, saudara-saudara, sangat penting ya untuk kita bisa hadir meskipun secara online, meskipun kebaktian gereja kita hanya sekali, yang bahasa Indonesia dan sekali bahasa Inggris. Saya ikut hari ini udah 4 kali kebaktian. Jadi ini ada yang satu saya tinggal dulu karena saya harus khotbah. Jadi ini kebaktian yang keempat. Maksud saya adalah saudara-saudara bahwa kadang secara fisik kita memang tidak bisa ketemu, apalagi tidak ada kebaktian kita harus online, malah waktu kebaktian online kita diberi banyak sekali pilihan ya, dan kita mau kebaktian berapa kali pun bisa. Dan itu sebabnya saya menghargai kehadiran saudara-saudara dalam penghiburan online untuk keluarga Mas Bowo ya dan saudara-saudaranya pada sore ini. Mari saudara-saudara kita akan membuka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya ingin membaca teks ini dari ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. Ini teks pertama yang saya rasa ini hal yang penting untuk keluarga, anak-anak dari almarhum Pak Frans dan Ibu Eni ya, yang bersama-sama dengan kita menjadi penghiburan dan kekuatan dan motivasi juga bagi kita pada sore hari ini. Saya baca untuk saudara-saudara. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri yang berbunyi dan orang-orang mati yang akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa, ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, kita sangat bersimpati ya, berempati untuk keluarga besar dari anak-anak almarhum Pak Frans dan Ibu Eni, ya, yang Bowo bilang setahun sudah ditinggalkan kedua orang tua yang dikasihi. Dan tentu secara real, saudara-saudara, realita kita hari ini, kita ada dan selalu mendengar, bahkan kita terlibat di dalam kesusahan, kesedihan, baik orang-orang yang kita kenal maupun tetangga, orang-orang yang tidak kita kenal di tengah wabah ini. Dan ini hal yang sangat menyedihkan, ya, secara batin, secara fisik, dan inilah penderitaan. Tetapi firman Tuhan menolong kita untuk orang-orang yang percaya bahwa kita diberi janji, kita selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya saya bagian yang pertama dari ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-56, ya, ayat yang 50 sampai ayat yang ke-56 ini menunjuk tentang bagaimana Tuhan kelak akan membangkitkan dan menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya, yang matinya mati dalam Tuhan. Nah, kalau dalam konteks ini, saudara-saudara, dalam konteks ini adalah dari ayat 1 bicara tentang kebangkitan Kristus. Kemudian kita juga diberitahu tentang prosesi kebangkitan kita, ada dalam perikop yang kedua. Dan yang ketiga, kita secara khusus diberikan pengertian oleh Paulus tentang kebangkitan tubuh. Nah, saudara-saudara, seperti yang beberapa sering saya sampaikan terkait dengan penghiburan dan atau di kebaktian pemakaman, bahwa kelak kita akan dibangkitkan. Nah, tubuh kita yang fana ini, sekalipun fana, tetapi Allah menghargai tubuh kita, manusia yang utuh ya, terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan tubuh yang fana, yang berasal dari debu tanah, Alkitab mengatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang fana ini tidak ada, tidak mendapat bagian. Nah, itu sebabnya kita diberi tahu dalam pembacaan ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53 bahwa kelak yang dapat binasa akan diubahkan. Ya. Ini persis seperti dalam 1 Tesalonika ya, pasal yang keempat. Kalau Anda nanti kita akan membaca ayat itu untuk mengulang karena itu ada irisannya di situ seperti dalam ayat yang ke-51, 52, ketika sangkakala Allah ditiup maka semua orang akan dibangkitkan. Seperti ayat yang 52 itu ya. Nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dalam sekejap tubuh kita yang fana, yang sudah menjadi debu tanah akan dipulihkan. Dipulihkan dengan materi bahan yang tidak dapat binasa. Nah, itu asalnya dari surga pasti. Diberikan, diubahkan dalam sekejap. Lalu orang yang waktu Tuhan datang belum mati, ya, dia tidak akan mendahului seperti dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, tetapi dalam sekejap keadaan mereka juga diubahkan. Jadi orang yang percaya Tuhan nanti dalam 1 Tesalonika 4 itu akan diangkat dulu. Lalu kemudian orang yang mati di luar Kristus, mereka akan juga dibangkitkan dan juga akan diubahkan tubuhnya dengan bahan yang tidak dapat binasa, seperti dalam teks ini, dan mereka akan dihukum dalam kerajaan kematian yang kekal. Jadi ini hal yang dua perbedaan besar, saudara-saudara, tentang kebangkitan tubuh. Jadi kita punya keyakinan bahwa kelak kita juga akan mengenali fisik orang-orang yang kita kenal di bumi ini waktu kita berada di dalam kerajaan surga yang mulia. Nah, pertanyaannya, kalau yang mati-mati dalam Tuhan akan bersama dengan Tuhan,
tapi yang mati tidak percaya pada Tuhan akan dihukum dalam kerajaan kematian yang kekal. Maka ada jawabannya, saudara-saudara, seperti dalam ayat 54 sampai 57, ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah supaya kita yang kelak nanti akan dibangkitkan, kita ini pada waktu hidup mereka harus percaya kepada Tuhan. Supaya kita juga dapat bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lain, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita hari ini harus mengajak orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk kita beritahukan tentang jalan Tuhan. Ya, seperti tema bulan ini, supaya kita tetap terus memberitakan Injil mulai dari apa yang Anda bisa, mulai berangkat dari tempat Anda berpijak, apa yang Anda punya. Saudara-saudara, karena kuncinya ini adalah percaya kepada Tuhan. Masalah besar tentang kebinasaan yang kekal dan kehidupan kekal di surga, masalahnya terletak kepada dosa. Nah, itunya Paulus mengingatkan kepada kita hari ini, supaya kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa Allah sudah mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa, sengat maut, seperti dalam ayat yang ke-54 dalam kutipannya itu, seperti dalam kutipan Yesaya juga disebutkan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan jawabannya ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi percaya kepada Yesus adalah mutlak, saudara-saudara, untuk kita menikmati hidup yang kekal. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, waktu orang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup seperti Tuhan Yesus dan hidup sepadan dengan panggilan itu, iman kepada Yesus itulah yang membawa orang untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia untuk hidup kekal. Kelemahan-kelemahan kita, kesalahan kita, dosa-dosa, konsekuensi dari dosa, semuanya itu dipatahkan oleh kuasa salib Tuhan yang mencurahkan darahnya kepada kita sebagai umat tebusan. Nah, keluarga Sukma, suami, Bowo, Ica, terus percaya kepada Tuhan. Itu pegangan Anda yang tidak boleh dilepas. Kelak kita akan berjumpa, ya. Kita akan kelak berjumpa bersama-sama. Kita mengenali setiap orang-orang yang kita kenal hari ini di bumi, ya, seperti murid-murid Yesus mengenal wajah Musa. Saya juga nggak bisa bayangin gimana ya mereka mengenal wajah Musa waktu Musa dan Elia menampakkan diri waktu Yesus dimuliakan di gunung dan murid-muridnya ingin membuatkan tenda bagi mereka supaya ada 3 tenda yang dibuatnya, dan saya tidak bisa bayangkan gimana ya mereka tahu bahwa itu adalah Elia dan Musa, nabi-nabi besar Israel. Dan kalau kita hari ini, bagaimana bisa ya kita mengenal wajah Yesus yang sudah 2000 tahun, dan hari ini kita mengenal contoh prototipe atau tipe gambar-gambar, ya. Saya pernah menyaksikan, ya kita bisa lihat di YouTube, ada dari kafan katanya. Lalu kalau saya menyaksikan ada di dinding tempat dia disesah dan wajahnya itu mepet sampai ke dinding, dan itu ada seperti relief yang mirip seperti itu. Jadi, nah itu bisa dengan studi arkeolog ya, saudara-saudara, arkeologi bisa menerangkan tentang itu. Tetapi lepas dari semuanya itu, kita diberi tahu bahwa kelak kita akan berjumpa
dengan semua orang yang percaya di dalam kerajaan surga. Dan biarlah ini menjadi penghiburan Sukma, Bowo, Sukma dan suaminya, Bowo dan Ica, bahwa Anda kelak sampai Anda memegang iman sampai akhir hayat Anda akan berjumpa dengan orang tua Anda di dalam kerajaan surga yang mulia. Nah, yang ketiga, ayat yang ke-58. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan hari ini selagi kita hidup, saudara-saudara? Ayat 58 berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh." Jadi kita diingatkan oleh Paulus supaya kita tetap berdiri teguh. Jangan mau digeser sedikit pun. Kalau ada 2 titik atau 1 titik digeser sedikit saja, maka akan menghasilkan sudut deviasi di ujung itu. Kalau ditarik garis terus, kalau bergeser maka dia akan menceng, ya, akan menyimpang jauh sekali, ya. Sudut deviasinya semakin besar di perjalanan kita. Nah, itu sebabnya Paulus ingatkan, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan mau digeser. Dan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi hari ini waktu kita hidup, ini motivasi juga bagi keluarga Bowo, ya, dan saudara-saudaranya. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan tentu bukan hanya di gereja, tapi maksudnya pekerjaan ini adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tentu dalam gereja menjadi bagiannya. Memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Bekerja sebagai orang-orang Kristen. Bekerja dengan cara hidup Kristen. Bekerja dengan etos kerja Kristen. Belajar dengan kualitas seorang murid yang percaya kepada Yesus. Belajar seperti seorang pelajar yang mengenal akan Tuhan, yang mengasihinya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dengan jerih payah kita yang kita lakukan itu, persekutuan kita dengan Tuhan, meski di sikon yang sulit seperti pandemik COVID-19 ini, jerih payah Anda dan saya tidak akan pernah sia-sia. Ya, amin, saudara-saudara. Jadi kita diberitahukan ya, di masa pandemi ini banyak terobosan, banyak ide. Ya, kita kalau mencatat ide-ide gagasan kita itu banyak ide, banyak terobosan. Semakin ada masalah, kesulitan berarti harus atau membutuhkan solusi. Dan solusi itu memerlukan peran dari kita untuk menjadi jawaban. Nah, itu sebabnya Alkitab memberitahukan pada kita bagian ini bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, outputnya jerih payahmu. Jadi ada outputnya, ada jerih payah, ada perjuangan hidup, ada struggle, ya hidup kita berjuang, kita diasah keterampilannya, dan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu hasilnya tidak sia-sia. Dan biarlah ini menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita, dan teristimewa untuk keluarga Sukma, Bowo, dan Ica. Percayalah terus kepada Tuhan, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam melayani Tuhan, dalam keadaan Anda, saling mengasihi di antara keluarga, ya, anggota keluarga, apapun itu, ya, Anda masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam keluarga, dan saling mengasihi juga dengan jemaat Tuhan, di mana Anda ditempatkan oleh Tuhan menjadi anggota gereja, bertumbuh bersama di dalam Tuhan, apalagi di sikon pandemik ini, dengan keterbatasan pertemuan secara fisik, menjalin kontak dengan teman-teman, berusahalah untuk bisa saling menguatkan, saling menghiburkan di dalam kehidupan Anda, supaya kita tidak kesepian, ya, kita tetap bisa melayani Tuhan. Terus giat dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa.
Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk segala perkara dan khususnya untuk firman-Mu. Kami tahu kelak kami diberi jaminan kami akan berjumpa di dalam kerajaan surga yang mulia yang kami idamkan. Tetapi selagi kami hidup, waktu kami diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus dan membuktikan dalam gaya hidup kami, dengan kehidupan kami di dalam kehidupan sehari-hari, kami bisa terbukti menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dijamin kerajaan surga dalam hidup kami. Dan biarlah kami bisa berjerih lelah di dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payah itu tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk pedoman firman-Mu untuk hidup kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali, Immanuel, silakan. Terima kasih Pak Pendeta Eko untuk firman Tuhan yang sungguh sangat menguatkan kita. Tibalah di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Saya memohon dengan kasih kembali untuk Bapak Pendeta Eko bisa menutup kebaktian ini di dalam doa, dan nanti setelah Pak Pendeta selesai berdoa, kita akan pujikan besar anugerah-Mu, refnya saja. Monggo Pak Eko. Oke, baik ya. Sebelum saya berdoa, masih ada beberapa saat ya. Mungkin kita bisa pakai 5 menit. Kalau di antara jemaat, ya di antara saudara-saudara ada yang mau memberikan kesan atau nasihat, motivasi untuk Sukma, Bowo, dan Ica, dan keluarga mereka yang ikut mungkin di dalam online ini, saya persilakan. Silakan, mungkin barang 2 atau 3 orang boleh. Sebentar aja boleh. Silakan. Mari silakan. Mari, tidak ada? Saya cari, apakah keluarga Bowo ada di sini? Ada. Oh, ya. Ada, Pak. Jadi, ya, nah itu ada. Oh, pakai nama lain. Nah, mungkin saudara-saudara silakan kalau ada yang mau memberi. Saya mau menyampaikan, Pendeta. Ya, silakan Pak Jun. Ya, buat Bowo, walaupun ini merupakan sesuatu yang sulit, tapi saya tetap ya paling tidak harus tetap teguh percaya pada janji Tuhan, ya bahwa ini hanya sementara. Ayah dan ibu telah menikmati lagi kembali persekutuannya, apa yang selama ini terpisah sekarang bersama Tuhan, dan itu yang jadi penghiburan buat Bowo, Sukma, dan Ica. Walaupun sekarang tidak ada kehadiran ayah dan ibu, tetapi yang lebih utama adalah bahwa kehadiran Tuhan senantiasa ada menjaga Bowo, Sukma, dan Ica. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat walaupun menghadapi hal-hal ini berat tanpa kehadiran orang-orang tersayang, orang yang terkasih, tapi Tuhan tetap mengasihi keluarga ini dan menaungi kehidupan kalian semua. Itu Pendeta Bowo, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Junaidi. Ya. Mungkin satu lagi, silakan saudara-saudara. Wanita. Lady, silakan. Ladies. Mari silakan ibu-ibu. Pemudi juga boleh, silakan. Saya Pak Eko. Siapa ini? Maaf. Saya. Oh, Bu Sulis ya. Bu Sulis ya. Silakan Bu Sulis ya. Sukma, Bowo, Ica, kami akan selalu berdoa buat kalian. Tetap semangat. Kita semua keluarga kalian. Walaupun kalian sudah tidak bersama dengan Bapak Ibu biologis kalian, tapi kita semua Jemaat Gereja Baptis Candi, kami semua orang tua kalian, kami semua keluarga kalian,
Kami semua akan selalu berdoa buat kalian. Tetap semangat, biarlah berkat, sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan selalu melimpah buat kalian. Semangat ya, Nay, Duk, semua. Amin. Terima kasih, Bu Sulis. Satu lagi deh, ini mewakili pemuda. Boleh pemuda, boleh pemudi. Jadi silakan. Rebutan, balapan. Silakan. Immanuel boleh loh, Immanuel udah on screen di monitor. Silakan. Mungkin saya. Oh, ada dua suara. Oke, nanti bergiliran. Oke, kalau gitu. Silakan. Buat Mas Bowo, Mbak Sukma sama Ica tetap semangat selalu, tetap percaya bahwa kasih Tuhan terus melindungi kalian dalam setiap perjalanan hidup. Jangan patah semangat, terus lanjutkan kehidupan yang selanjutnya, terus lanjutkan cerita yang masih bisa dibuat. Kita semua tetap bisa mendukung kalian meskipun terbatas jarak, tapi lewat kasih Tuhan kita terus bisa mendukung dalam doa dan mensupport kalian selalu. Semangat. Oke, tadi ada kresek-kresek mungkin yang cewek ya, yang pemudi silakan. Tadi ada kresek-kresek gitu. Christine. Oh, Christine. Iya dari aku, Pak. Christine. Oke. Oh, oke. Ya, Christine. Buat Bowo, Cik Sukma sama Ica, semangat ya. Ya. Tapi aku percaya kalian pasti kuat kok. Semangat. Oke, baik. Baik, terima kasih semua. Kita akan berdoa mengakhiri penghiburan online kita pada sore ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau terus mengerjakan kekuatan penghiburan yang khusus dari Roh Kudus kepada keluarga Sukma, suami, Bowo, dan Ica, dan kepada kami semua yang tentu kami merasa kehilangan karena Tuhan sudah memanggil anak-anak-Mu yang Kau kasihi, Frans Bonta beberapa hari yang lalu dan beberapa bulan yang lalu Ibu Eni dari keluarga anak-anak-Mu ini. Dan hamba berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati bagi keluarga, anak-anak yang ditinggalkan supaya mereka terus dapat hidup, percaya, dan bergantung kepada Tuhan. Dan Kau yang memelihara kehidupan mereka dan memberkati dengan kasih dan sukacita dan rezeki dan diberikan kesehatan selalu dalam apa yang mereka perbuat. Tuhan memberikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengakhiri kebaktian penghiburan online kami pada sore hari ini dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Sore. Kita foto bersama dulu. Silakan dipandu. Oke.
Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bapak Ibu. Semuanya. Bapak Ibu, kita foto dulu sebentar. Bisa open cam semua, open kameranya semua. Mbak Sukma, Mas Bowo, Ica, semangat. Maaf tadi mau ngomong karena ada dokter jadi nggak bisa. Semangat ya. Terima kasih semuanya, keluarga GPI Candi, terima kasih. Tuhan memberkati selalu. Mari Open Bapak cam, Ibu open cam, ya, cam silakan dulu. untuk dokumentasi. Gusti, Bu Retno, Bu Maria Supopo, Kuku, Pak Gideon. Mari. Oke, kita mulai ya. Kita akan hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Action. Sekali lagi ya. Ya. Tunggu bentar. Action dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa, Bowo, Sukma, Ica. Tuhan berkati semuanya. Sehat selalu, jaga kesehatan, lupa prokesnya. Semangat ya Bowo, Sukma, Ica. Ya, Mbak Ji.